Setiap kita berharap dan menginginkan keberkahan dalam hidup. Pekerjaan yang berkah, keluarga yang berkah, bahkan negara dan bangsa yang berkah. Karena keberkahanlah yang akan melahirkan kebaikan. Keberkahanlah yang akan melahirkan kedamaian. Dan keberkahanlah yang akan mengundang datangnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian kita mungkin menganggap orang yang lebih kaya itu lebih bahagia hidupnya. Orang yang pangkat jabatannya yang tinggi itu lebih sempurna hidupnya. Padahal keberkahan itu tidak dilihat dari jumlahnya, tetapi keberkahan dilihat dari nilai kemanfaatan dan kebaikannya. Para ulama menyebutkan berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka apa yang kita miliki, jika itu menambah kebaikan dalam kehidupan kita, maka itulah berkah. Harta, jabatan yang kita miliki menambah kebaikan dalam kehidupan kita, itulah berkah. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa berkah adalah tazidukum fit ta'ah, menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang kita miliki, pangkat jabatan yang kita miliki, fasilitas dunia yang Allah titipkan, jika itu menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah kehusyuan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu semua menjadi berkah. Itulah makna berkah. Ada beberapa cara agar hidup kita bisa menjadi berkah. Yang pertama, bagaimana Al-Quranul Karim menyebutkan, jaga dan pelihara keimanan dan ketakwaan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sekiranya setiap penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kami akan bukakan untuk mereka bukan cuma satu pintu, tapi beberapa pintu, bahkan pintu demi pintu keberkahan akan Allah bukakan, baik itu yang turun dari langit maupun yang Allah keluarkan dari perut bumi. Walakin kadzabu, kan tetapi kebanyakan mereka itu mendustakan Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka atas apa yang mereka perbuat. Negeri ini akan berkah jika dari pemimpin sampai rakyatnya menjaga iman dan takwa mereka. Bangsa ini akan senantiasa diselimuti keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika setiap kita menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib bagi kita untuk menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kita, istri kita, masyarakat kita, kita harus jaga iman dan takwa mereka. Jangan pernah ada maksiat di antara kita semua. Jangan pernah ada dosa yang kita lakukan, karena itu akan mencabut keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat apa yang terjadi pada negeri Sabah, negeri yang awalnya gemah ripah loh jinawi, negeri yang awalnya begitu subur, makmur, dan penduduknya sejahtera. Tetapi ketika mereka berpaling, tidak lagi beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lagi mensyukuri nikmat yang telah Allah turunkan, maka apa yang terjadi? Fa'arsalna alaihim sailal arimi, Allah kirimkan kepada mereka banjir yang begitu dahsyat, menghancurkan, meluluh lantahkan semua negeri Sabah yang tadinya gemah ripah loh jinawi, tadinya negeri yang begitu subur, makmur, dan hijau. Jaga iman dan takwa keluarga kita, masyarakat kita, agar tidak melakukan perbuatan maksiat yang menyebabkan dicabutnya keberkahan itu dari bumi yang kita cintai. Alhamdulillah, kita bisa melaksanakan ibadah puasa saat ini. Tapi bagaimana dengan anak-anak kita nanti, keturunan kita nanti? Apakah mereka masih bisa melaksanakan ibadah ini?
Apakah mereka masih bisa melaksanakan syariat Allah? Jaga iman dan takwa mereka sejak saat ini, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan kembali keberkahan yang mungkin mulai pudar di antara kita, yang mungkin mulai dicabut sedikit demi sedikit dari negeri yang kita cintai ini.